Baik, eh, terima kasih kepada rekan-rekan sedama sekalian yang hari ini kembali menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita di Rumah Budi Solo Kita Suara, walaupun bisa disambi dengan kegiatan yang lain-lain di tempat Anda masing-masing ya. Eh, Rekan-rekan sedama sekalian, kalau saya lihat dalam seminggu belakangan ini gitu ya, walaupun kasus naik gitu ya segala macam di sekitaran kita, tetapi kelihatannya hidup sudah menuju berangsur kepada seperti zaman sebelum pandemi begitu ya. Nah, jadi hidup kita itu semuanya sekarang yang sekolah sudah masuk sekolah, yang kuliah sudah masuk kuliah ya. Kebetulan kayak saya akhirnya mengajar lagi secara luring ya. Jadi ngajar langsung, berasa capeknya juga gitu ya, berasa capeknya juga karena ngajar langsung. Saya kan ngajar nggak pernah duduk ya, saya ngajar selalu berdiri. Nah, sekarang kalau di wihara kan ngajar duduk gitu, enak gitu ya. Kalau di kuliah gitu ngajar saya selalu berdiri, jadi nggak duduk, saya jarang duduk gitu ya. Pengennya kuliah offline tapi ujiannya online. Nah, itu betul sekali. Dan saya menerapkan itu. Saya ujian tetap online. Online, bahkan saya bilang terhadap mahasiswa saya, gaya sekarang tuh nggak perlu ujian ya, kita nggak usah ujian gimana. Saya gituin. Kita bikin paper aja, saya bilang gitu. Kebetulan saya ngajar metodologi penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, karena ngajar metodologi penelitian, mau ngapain nanya-nanya. Pengertian metodologi adalah gitu. Males. Udahlah ya, praktis-praktis aja lah gitu. Oh, iya, dosen ITB-nya harus ini dong, update dong, gitu ya, gitu. Iya, ya, saya voting itu. Terima kasih Ko Andri sama Michael ya. Saya voting di apa di tempat kuliah gitu, saya voting dia kata di kelas. Gimana kalau kita nggak usah ada ujian? Semuanya setuju. Karena saya bilang bahwa ujian itu merupakan satu hal, kegiatan yang menyebabkan orang terjustifikasi. Orang dibilang bodoh gara-gara cuma ngerjain ujian. Gitu. Contohnya siapa? Contohnya anak saya, si Renat itu. Renat pertama kali sekolah, kemudian pertama kalinya di dalam hidupnya dia itu apa namanya lomba, baru ikut lomba, lomba 17 Agustus gitu ya, di sekolahnya kemarin, ya. Nah, pada saat lomba itu ada menarik tuh istri saya tuh. Istri saya kan pengen Renat itu, ya saya paham. Renat itu kepengen dia itu maju semaju-majunya gitu ya. Nah, tapi nggak gitu juga dong gitu ya. Nah, apa itu? Si Renat waktu itu ada lomba nyusun gelas ya, nyusun gelas gitu. Terus si Renat kalah karena dia bingung. Ini di gelas mau diapain susun-susunnya gitu. Terus masa gara-gara begitu istri saya langsung ngomong, wah, Ko Erik, ini si Renat apa logikanya nggak jalan ya? Loh, saya bilang lo yang nggak jalan. Logika lo yang nggak jalan, saya gituin aja. Kenapa? Karena begini, Renat itu baru pertama kali ikut lomba. Dia juga nggak tahu lomba tuh kayak gimana gitu segala macam, dan itu dia sudah lah. Itu kan apa namanya? Itu kan cuma lomba 17 Agustusan ya, cuma gitu-gitu aja gitu ya, cuma senang-senang fun-fun gitu aja gitu. Ngapain dihubungin sama logika-logika? Ya, nah, itu maksudnya anggap aja kalau misalnya ada 10 soal logika dia nggak bisa ngerjain satu, masa dibilang nggak punya logika? Kan kacau kacau banget kan penilaian seperti itu kan. Nah, tetapi kita sering dijustifikasi dengan hal-hal seperti itu gitu ya, rekan-rekan sedama sekalian ya. Nah, jadi kita sering dianggap bodoh, dianggap pintar gitu ya gara-gara ngerjain ujian. Jadi saya bilang di kelas saya, kalau begitu kita nggak usah ajain ujian deh, kita bikin paper aja. Nah, bikin paper itu kan boleh nyontek, bikin daftar pustaka segala macam, dan itu lebih bermanfaat ketimbang jadi kan Anda praktek gitu loh, praktek melihat kehidupan sehari-hari, Anda praktek meliti gitu ya, menjadi ilmuwan gitu ya, melihat fenomena di sekitar gitu ya, ketimbang Anda ngafal-ngafal misalnya seperti praktek biologi misalnya, Anda cuma ngafalin usus letaknya di mana gitu.
Jantung letaknya di mana? Iya bagus ngafal begitu, cuma lebih bagus mana? Anda ngelihat begitu apa Anda langsung praktek gitu loh pakai alat biologi misalnya. Itu tuh yang patung-patungan. Nah, ini segala macam. Kan lebih enak, lebih visualnya lebih kelihatan. Ya kan konsepnya kan seperti itu gitu ya. Makanya dulu kalau di biologi kan ada belak kodok tuh. Nah, tapi kalau itu kita akan buruk juga tuh ya. Nah, saudara-saudari sedaman sekalian yang berbahagia, berdasarkan kejadian itu, akhirnya saya hari ini ingin menyampaikan tentang ramalan dan karma, gitu ya. Nah, begini rekan-rekan sedaman sekalian, bicara soal ramalan, ramalan ini adalah kegiatan yang sering Anda lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh tunjuk tangan di chat room sini, gitu ya. Siapa yang sering di dalam kehidupan sehari-hari sebelum beraktivitas segala macam itu ngelihat ramalan bintang dulu, ramalan sio, entah di mana lah, di aplikasi mana lah gitu ya. Boleh di chat room gitu. Saya gitu. Siapa tuh yang kayak gitu? Kita sering ingin mendahului apa namanya? Ingin mendahului kejadian yang belum kita prediksi. Belum kita prediksi begitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Itulah bicara soal ramalan. Nah, tapi ramalan ini apa ya, merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh seseorang karena itu tadi orang itu kepengen banget tahu masa depan, padahal masa depan itu kan belum pasti ya. Iya nggak? Apakah masa depannya, yang ramalan yang pasti itu adalah ramalannya Sang Buddha, yaitu apa? Hidup itu tidak pasti, kematian itu pasti. Itu ramalan yang paling benar. Hidup nggak pasti, kematian pasti. Gitu. Pastinya kapan ya nggak tahu, tapi pasti mati kan. Itulah ramalan paling mutlak yang paling benar. Nah itu bicara soal karma gitu ya. Nah jadi itu ramalan paling benar, ramalan Sang Buddha gitu. Nah tapi kalau ramalan nasib, ramalan bintang dan segala macam, itu sebetulnya prediksi. Prediksi. Bisa benar, bisa enggak gitu ya. Nah tetapi banyak orang yang bergantung pada ramalan tersebut dan sangat percaya dengan ramalan-ramalan tersebut sehingga yang terjadi adalah di dalam kehidupannya akhirnya mereka selalu ngejar apa nih ramalan hari ini, apa nih ramalan hari ini, bagus apa enggak gitu ya segala macam gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Teman-teman sekalian barangkali ada yang masih ingat dulu terutama kalau yang GBA anak-anak yang lama ya gitu ya, bukan anak lama maksudnya yang lebih lama kenal sama saya gitu ya. Gitu ya, barangkali masih ingat pada saat itu apa namanya, saya menikah itu pada saat itu di hari Jumat pada saat itu ya, barangkali masih ingat tuh bahwa saya menikah di hari Jumat gitu. Nah, Andi mungkin masih ingat ya, waktu itu Andi saya lihat datang pertama kali tuh. Terima kasih Andi. Wah, saya keluar, weh ada Andi gitu. Nah, waktu itu kan masih ingat ya? Iya, oh, oh, oh iya, gitu ya. Oh iya, kalau sama Michael diceritain ya. Nah, waktu itu saya itu nikah hari Jumat, banyak yang bertanya-tanya, kenapa nikahnya hari Jumat gitu loh. Nah, tahu salah satu alasannya adalah dikarenakan keluarga dari istri saya itu, papa dari istri saya ya sekarang papa mertua gitu, ngitung-ngitung, ngitung-ngitung tuh, ngitung-ngitung segala macam berdasar tanggal lahir saya, tanggal lahir istri saya, Lisna gitu ya. Wah, dihitung-hitung dapetnya hari itu, hari Jumat 11 September itu gitu. Jadi ketika gedung WTC roboh, saya nikah. Jahat deh, jahat. Dia orang di Amerika lagi merayakan apa lagi sedih-sedih gitu ya, saya nikah 11 September. Saya nikah kan 11 September gitu ya. Nah, itu kalau di gedung WTC hancur kan 11 September tuh. Gitu ya. Jadi saya justru merayakan pernikahan. Nah, tapi saya kan nggak milih tanggal itu, ya tanggal itu dari mertua saya ya saya ikutin gitu loh. Nah, kenapa saya ikutin?
gitu. Kenapa saya ikutin? Padahal tadi pernyataan Ko Erik di awal adalah ramalan itu kan bisa benar bisa salah gitu. Karena begini, mertua saya bilang pada saat itu, kalau nggak ngikutin tanggal ini, itu nanti bisa sial gitu. Bisa sial segala macam dan segala macam gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, saya punya kebijaksanaan pada saat itu. Kan saya mau nikah sama Celisna. Ya sudah, toh itu tidak merugikan hidup saya, ya saya nikah di tanggal itu. Emang kalau nikah Jumat emang rugi gua apa? Gak ada ruginya kan. Toh umat-umat GBA gue undang juga tetap datang kok. Terima kasih nih Apria, Christine, Apriani, saya ingat banget tuh pada datang gitu ya, semuanya pada datang. Semua anak-anak sekolah minggu saya undang, ada lah yang datang gitu semuanya gitu ya. Nah, jadi umat-umat GBA saya undang nih nikahannya maupun keberkatannya kan pada datang tuh, gitu ya. Nah, jadi nggak ada ruginya mau nikah Jumat kayak mau nikah Senin Pahing kayak. Saya nggak peduli. Kenapa demikian? Karena begini, kalau saya nggak nikah sesuai dengan ramalan dari papa mertua saya di hari Jumat itu, tadi pernyataannya kan tadi, kalau nggak pilih di tanggal ini, maka nanti akan sial. Nah, kalau begitu ceritanya, kan pernyataannya cuma nanti akan sial. Definisi sial itu kan banyak banget. Bener nggak? Yang namanya sial, itu kejatuhan, mata kejatuhan jambu juga sial. Iya nggak? Bener nggak? Jadi sial itu kan definisinya banyak gitu. Kepleset kulit pisang, sial. Gitu kan. Mau pipis tiba-tiba WC-nya ketutup, kekunci gitu sendiri gitu, sial juga. Sial kan banyak macam gitu. Nah, jadi daripada hidup saya itu misalnya kan pasti sial. Sebetulnya kan sial itu pasti. Hari ini misalnya kalau Anda pergi tiba-tiba misalnya hujan di tengah jalan, waduh sial. Hujan nggak salah pada Anda, tapi Anda nganggap itu sial. Karena definisi sial itu kan tergantung pola pikir. Iya kan? Tergantung pola pikir kita masing-masing. Bener nggak? Dan sial itu luas banget gitu loh. Apa aja bisa disebut sial. Keserempet keserempet motor dibilang sial. Kesandung kursi dibilang sial. Gitu. Jadi sial banyak banget gitu loh. Nah, jangan sampai gara-gara saya nggak nikah hari Jumat, terus tiba-tiba beneran saya sial. Yaitu apa? Kepleset kulit pisang. Terus dihubungin deh. Tuh kan, kepleset kulit pisang itu berarti gara-gara tanggal nikahnya. Nah, daripada modelnya seperti itu, ya udah nikah Jumat aja nggak apa-apa. Kalau kalau udah diturutin nikah Jumat gitu ya. Nah, saya sial pun ya nggak apa-apa gitu. Nggak bakal ada omongan. Nah, itulah yang namanya kunci kebijaksanaan. Jadi ini kok Andi sama saya yang udah nikah nih harus ada bargaining begitu, ya nggak dia? Gitu. Pasti ada permintaan dari sana, permintaan dari sana. Ya udah kita saling menjembatani lah, gitu ya. Nah, konsepnya kan seperti itu, ya. Nah, jadi itulah bicara soal ramalan. Padahal itu belum pasti gitu loh. Nah, tapi kalau bicara ramalannya kayak gitu kan selalu, wah sial gitu. Sial itu kan definisinya banyak banget gitu. Beda kalau ramalan cuaca. Ramalan cuaca itu objeknya jelas. Eh, Perakiran cuaca hari ini diprediksi bahwa cuaca hari ini eh, sekitar Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat akan diguyur hujan pada pukul sekian sekian sekian, gitu. Disertai angin kencang. Harap kepada Bapak Ibu yang mau melintas ke daerah itu harap berhati-hati. Objeknya kan jelas. Objeknya apa? Hujan kencang, angin badai. Iya nggak? Tapi kalau yang ramalan tadi, lu bakal sial kalau nggak ngikutin tanggal. Sial kan definisinya banyak banget. Iya nggak? Iya kan? Konsepnya kan seperti itu. Sial tuh banyak banget. Yang tadi saya bilang kejatuhan jambu aja sial. Kepleset kulit pisang sial. Kesandung kursi ya sial juga. Kan jadinya endingnya sialan. Gila semuanya bisa sial kok. Gitu. Jadi lu pasti menang banyak gitu loh. Yang ramal pasti nggak salah. Gitu. Nah, tapi kalau ramalan cuaca kalau misalnya dia salah ngeramal gitu kan orang orang bisa ngatain mana nih nggak hujan,
Gue udah di Jakarta Barat nggak hujan nih. Gitu. Objeknya jelas gitu. Nah, tapi Badan Meteorologi dan Geofisika juga pasti misalnya kita protes gitu, kok nggak hujan segala macam, ya bagus dong kalau nggak hujan. Ya nggak apa-apa, lu aktivitas aja. Cuma kan ini warning, lu hati-hati, ada potensi hujan disertai angin badai kenceng gitu kan, segala macam, harap berhati-hati. Ya kalau nggak kejadian ya nggak apa-apa gitu. Orang Indonesia kan begitu. Wah, diprediksi gempa, kok nggak gempa? Gempa lagi. Ya nggak usah ditagih. Ya kan, kalau nggak kejadian ya udah. Iya nggak? Ramalan begitu kan kalau nggak kejadian ya udah bagus dong. Gitu. Wah, untung nggak gempa, untung nggak sesuai dengan ramalan. Iya, iya nggak? Harusnya kan begitu. Iya kan? Nah, inilah teman-teman sekalian, di dalam kita menanggapi ramalan-ramalan di dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Bahwa kita percaya saja dengan keyakinan kita, belief kita di agama Buddha, yaitu tentang karma, tentang hukum sebab akibat perbuatan. Bahwa kalau kita ada niat baik memperbaiki kehidupan kita, maka tidak akan, bukan tidak akan ya, pasti ada jalan menuju kebahagiaan, gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Contoh, rekan-rekan sedama sekalian yang ada di sini rata-rata masih pelajar. Kalau Anda belajar dengan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh itu kan adalah merupakan timbunan karma, yaitu pengen pinter. Ya gampangnya kan seperti itu. Anda mau pengen pinter ya rajin belajar, nggak ada jalan lain. Apa bisa Anda pengen pinter, Anda bakar buku terus abunya Anda minum? Bisa sakit perut. Iya kan konsepnya seperti itu kan. Jadi tidak ada cara lain. Saya sudah membuktikan dulu pakai kalung Buddha juga nggak ngefek. Saya ujian pakai kalung Buddha. Waktu UN SMA tuh saya pakai kalung Buddha. Pakai kalung Buddha. Setiap kali menjawab soal matematika, wah, pakai kalung Buddha saya. Nomor 1. Pokoknya kalau saya nggak bisa, saya akan cium kalung Buddha saya akan jawab sesuai dengan feeling saya. Wah, gitu kan? Nah, konsepnya seperti itu. Nah, karena saya adalah pencinta jalan tengah, Sang Buddha kan selalu jalannya jalan tengah. Maka pilihannya adalah jalan tengah. Nomor 1. Wah, baru nomor 1 aja saya udah bingung matematika. Wah, ini apa jawabannya? Jadi saya pilih jalan tengah. Ya itu apa? C. Jawabannya. C gitu, tembak, ceger gitu, C gitu. Ya. Nah, nomor 2 apa? Bingung lagi. Akhirnya mayoritas saya bingung. Jarang ada yang bisa. Paling bisa beberapa soal doang gitu. Nah, akhirnya mayoritas jawaban saya C. Gitu kan. Setiap kali nembak C, saya selalu cium kalung Buddha saya. Muah, muah, muah. Gitu. Apa yang terjadi? Luar biasa, saudara-saudara. Saya lulus UN. Dengan nilai 3,25. Itu kalau pakai ambang batas kelulusan saya udah jadi SMA abadi itu. Sayang di zaman itu ya tidak ada batas kelulusan. Jadi saya beruntung. 3,25 dari 10 dong. Dari 10. Jadi bego. Bego. Nah, itulah hasil tembakan C. Kan saya tembak C. Nggak bisa C. Nggak bisa C. Nah, itu kan saya mau memprediksi kan. Wah, kayaknya C nih. Kayaknya C nih. Kayaknya C nih. Udah ikutin jalan Buddha aja, jalan tengah. C terus. Dapat 3,25. Ya kan konsepnya seperti itu. Coba kalau ada batas kelulusan, saya nggak lulus itu. Gitu kan. Nah, sekarang kan UN juga udah nggak ada batas kelulusan ya. Hanya seperti itu saja. Jadi ya sudahlah gitu kan ya. Nah, jadi ya memang seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya apa namanya rajin belajar, sayangnya pada saat itu saya tidak rajin belajar. Coba saya rajin belajar. Keras gitu ujian belajar dengan sungguh-sungguh sampai di luar overhead jam matematika. Di luar jam matematika saya tetap belajar matematika misalnya. Saya pencinta matematika. Wah, maka bisa jadi saya jadi pakar matematika. Ya kan? Konsepnya seperti itu. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain. Ya, pokoknya kita harus belajar. Kalau mau berbuah yang namanya rasa kenyang,
Apa yang harus kita lakukan? Makan, nggak ada jalan lain. Nggak ada orang lapar, ya, nggak ada orang lapar itu pakai doa kenyang. Nggak ada. Oh, apa? Lapar baca parita, tambah lapar. Boleh cobain. Lapar baca parita, cobain aja. Kalau nggak tambah aus. Bukan merendahkan baca parita aja ya, tapi hukum sebab akibatnya Anda nggak nyambung. Anda lapar, Anda baca parita, nggak nyambung coy. Ya, nah itu konsepnya seperti itu. Saya tiap hari Minggu ceramah-ceramah begini buat Anda. Saya nggak gitu-gitu amat sama agama Buddha karena saya bijak gitu. Dan Sang Buddha juga mengajarkannya seperti itu. Bijaksanalah dalam kehidupan. Salah satunya sesuai dengan hukum sebab akibat. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kamu maunya dapat hasil yaitu perut kamu kenyang. Ya sudah dong. Kamu harus cari sebabnya. Bagaimana perut kenyang? Ya makan. Gak ada jalan lain. Nggak bisa orang kenyang pakai doa, nggak bisa. Cobain aja Anda baca parita, karangnya Metasuta deh sekalian, yang panjangan dikit Anda baca, paling tambah lapar. Orang lagi lapar sama baca karania. Tambah lapar tambah haus. Ya kan konsepnya seperti itu, ya kan. Nah, jadi kembalikan saja kepada yang tadi yang kita baca tuh sebelum meditasi, yang pada saat setelah meditasi tuh, Abinha baca Wekana. Aku akan menderita usia tua, aku tidak akan bisa mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Aku berlindung pada karmaku sendiri, terlahir oleh karmaku sendiri, berkerabat dengan karmaku sendiri. Jadi endingnya itu adalah apapun yang aku lakukan, itulah yang aku petik. Udah itu. Nggak ada, orang mau ngomong apa juga itu kuncinya, nggak ada yang lain. Gitu, ya. Anda mau bahagia, Anda harus tanam kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ya Anda harus berproses, berpola pikir, berperilaku, dan berucap yang membuat Anda bahagia. Jangan nyakitin orang, jangan nyakitin diri sendiri. Ya kan kata begitu. Apa bagaimana nggak nyakitin diri sendiri? Ya ini tadi, nggak usah lah setiap hari kita baca ramalan-ramalan. Ya kan bukan sampai seperti itu. Tetapi ya kalau ada ramalan ya silakan aja. Gitu. Saya kan diramal nih, saya kalau diramal ya, saya diramal di antara tiga bersaudara, saya umurnya paling panjang. Wih, saya kan tiga bersaudara tuh, ada kakak saya, ada adik saya, gitu ya. Saya umurnya paling panjang. Ada tuh ramalan nasib saya tuh, ramalan nasib seumur hidup tuh, gitu ya. Nah, saya meninggal di usia 71 katanya di ramalan itu. Gitu. Sedangkan kakak sama adik saya di usia 60-an gitu. Saya bilang, wah hebat juga nih kalau beneran kejadian 71 nih. Gitu kan. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, tapi saya ngomong sama istri saya itu, sama Celista. Nah, berarti kalau Koko meninggal usia 71, sekarang 38, 39, berarti udah tinggal ya sekitar 30 tahunan lagi lah kita ketemu ya. Jadi kamu harus sudah bersiap-siap. Terus Celista, wah apaan sih lu ngomong macem-macem. Terus ya saya berebut mati tuh. Gue mati duluan pokoknya. Cuma berarti bisa bisa disetting. Nah, ya kan konsepnya seperti itu. Nah, tapi kan itu cuma ramalan. Bisa jadi benar saya 71 atau malah lewat atau bisa jadi malah lebih dulu dari itu. PD usia 71. Wah, 71 masih lama. Wah, lewat rel kereta lewat aja padahal kereta udah jaraknya udah tinggal 5 meter. Iya 15. Usia 38 mati. Ya kan? Ya bodoh sendiri siapa suruh lu langgar lalu lintas begitu. Ya kan? Tabrak kereta dah. Nah, kan konsepnya seperti itu. Iya kan? Wah, usia 71 gua. Oke, gak bakal mati gue. Coba nyetir mobil sambil merem. Masuk jurang lo. Gak 71, jadinya 17 sudah mati. Terbalik. Iya, ya kan? Ya kan konsepnya seperti itu. Gitu kan? Nah, apapun yang terjadi itu tergantung karma gitu. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, oleh sebab itu maka kita kembalikan saja pada hukum sebab akibat perbuatan. Jadi tidak usah ngamal-ngamal gitu loh. Ada murid dari Acan Chah. Acan Chah itu gurunya Acan Bram.
Dia dengar tuh ada percakapan. Pada saat itu ini ada supirnya, supir atau pembantunya Acanca lah gitu ya, yang setia sekali sama Acanca. Jadi apa-apa umat ini segala macam nyupirin Acanca, kemana-mana dia antar dan segala macam gitu ya. Lalu suatu saat si orang ini minta diramal sama Acanca, bagaimana masa depannya. Wow, gitu. Acanca menolak karena biku yang baik tidak ramal-ramal tentu saja gitu ya kan. Nah pada saat itu tapi dipaksa maksa, oh Bante kan saya udah nganterin Bante kemana-mana, saya adalah umat yang setia, dulu Bante awal jadi Bante aja saya udah mengabdi, masa sih ngeramal aja nggak mau, lalalalalalala. Kira-kira modelnya seperti itu. Akhirnya Acanja, oh ya udah sini 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 tangannya. Wah, perdana nih. Mana pernah seorang Acanca ngeramal nasib? Ini pasti bener punya ini. Gitu. Udah di ramal kan, tangannya dilihat garis tangannya. Selama ngelihat garis tangan, Acanca daham-daham. Wah, menarik ini. Waduh, menarik ini. Makin begitu itu kan dia makin stres. Waduh, apa yang ramalannya deh. Ya kan? Nah, udah beberapa menit kemudian tangannya diinin lagi. Nah, udah Acanca bilang, ya, saya sudah bisa melihat ramalan nasib kamu ke depan. Iya Bante, iya Bante. Dan kamu yakin kan saya tidak pernah salah? Iya Bante, saya yakin banget Bante gak pernah salah. Oke, apa ramalan Bante? Ramalan kamu di masa depan akan tidak pasti. Dan itu benar. Apa salahnya? Gak ada salahnya kan? Masa depan kamu akan tidak pasti. Bener. Masa depan kan gak pasti. Rasain loh. Dikerjain. Nah tapi bicara soal ramalan, Acanca itu pernah sering beberapa kali bercanda tentang ramalan masa depan. Ramalan masa depannya itu adalah tentang uang. Tentang uang ya, tentang uang. Uang masa depan itu nanti diperkirakan sama Acanca itu berganti. Karena logam segala macam makin langka, jumlahnya makin terbatas dan segala macam gitu ya. Makin kurang lah di dunia ini segala macam uang logam, kertas misalnya juga makin berkurang gitu ya karena pohon-pohon juga makin berkurang gitu ya. Akhirnya uang di masa depan itu Acanca bilang diganti dengan yang namanya tai ayam. Diganti tai ayam. Nah, orang kemana-mana beli Starbucks, beli apa segala macam pakai tai ayam. Mesin kasir tai ayam. Isinya tai ayam semua. Bang itu yang jagain polisinya itu segala macam. Itu jagain tai ayam. Jagain tai ayam. Semua apa namanya segala macam dilupakan semua untuk menjaga tai ayam. Jadi ayam itu sangat dijaga sekali di masa itu karena tainya dibutuhkan untuk uang. Gitu. Nah jadi kemana-mana orang bawa di dompetnya seungguk tai ayam. Nah kalau kita mesti bawa ke mesin ATM, yang keluar adalah gunungan tai ayam. Jemot, 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 jemot. Yeay, tai ayam gue banyak. Gitu. Nah, apa yang terjadi di masa itu ya udah itulah pengganti uang. Nah, pada saat itu Acanca bilang, apa bedanya antara tai ayam dengan uang yang sekarang? Nggak ada. Secara damai nggak ada bedanya. Nah, sebegitu mudahnya lah. Kalau misalnya kesepakatan dunia mengganti dengan tai ayam dari yang kertas ya udah kita akan ngumpulin tai ayam. Jadi Andi nanti kerja itu akan ngumpulin tai ayam. Jadi gajinya itu adalah 1 juta tai ayam. Alyong akan minta, mah tai ayam dong. Buat jajan. Nah peternak ayam pada saat itu paling kaya. Bener. Gitu. Ayam binatang yang sangat dijaga pada saat itu.
Ini tapi ramalan iseng-isengnya Canca gitu. Tetapi ramalan iseng itu memberikan manfaat buat kita bahwa apa bedanya antara tai ayam dengan uang kita yang sekarang, uang logam ataupun uang kertas atau uang digital pakai OVO, GoPay dan segala macam. Tidak ada. Itu kan semua kesepakatan bahwa orang jelek itu adalah orang yang matanya sipit ya saya. Tapi istri saya suka sama mata sipit. Anda mau apa? Iya gak? Iya kan? Oh, itu kan selera masing-masing orang, enak aja orang sipit jelek. Iya kan? Iya kan konsepnya seperti itu. Itu kan kesepakatan. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, maka rekan-rekan sama sekalian, saya menganjurkan pada saat hari ini adalah percaya dirilah pada diri Anda masing-masing bahwa kalau kita berbuat yang terbaik di dalam kehidupan, maka ramalan sejelek apapun tidak akan kejadian. Tidak akan kejadian. Kalau Anda searching yang namanya Bante Utamo Mahathira, beliau itu pernah diramal. Beliau itu akan meninggal di usia 25 tahun. Ternyata sampai sekarang usia beliau sudah nyaris 60, bahkan sudah 60 kayaknya. Itu belum meninggal sampai sekarang. Ramalannya tidak terbukti. Padahal pada saat itu ramalan itu sudah dikonfirmasi oleh semua peramal-peramal. Jadi peramal 1, peramal 2, peramal 3 semuanya ngeramalin Bante Utamo akan meninggal di usia 25 tahun. Wah, gitu. Apa yang terjadi? Bante Utamo pernah cerita, karena pada saat usia 25 tahun saya jadi biku. Nama aslinya dia kan Bambang. Nama asli Bante Utamo kan dulunya Bambang. Gitu. Nah, jadi karena di usia 25 tahun Bante Utamo menjadi biku. Nah, maka Bambang sudah berubah menjadi Utamo. Itu katanya. Jadi Giam Loong, Dewa Neraka, itu dia nyari, mana nih si Bambang? Wah, udah kecoret namanya, udah mati dia. Utamo, oh bukan Bambang nih, lewat. Gitu. Gitu. Itu diceritain tuh pada saat di seminar, saya pernah dengar tuh Bante Utamo cerita begitu. Jadi saya diramal usia 25 tahun meninggal gitu, tapi sampai sekarang masih hidup aja. Kenapa? Karena di usia 25 tahun saya jadi biku. Dari Bambang namanya dia menjadi Utamo. Jadi si Bambang mati bener. Giam Loong, Dewa Neraka ngeliat, kan kalau yang di film-film Gokong gitu ya, jadi dijemput sama yang hitam putih itu yang lidahnya panjang segala macam. Wah, mana nih si Bambang? Ayo kita jemput. Loh, kemana si Bambang? Udah mati. Adanya Utamo nih. Lewat. Gak ada. Gitu. Nah, jadi demikian rekan-rekan sedama sekalian. Jadi kalau saya prinsipnya begini, kalau ada ramalan tentang saya yang bagus-bagus, saya percaya. Tapi kalau ramalan jelek tentang saya nggak percaya. Udah gitu aja kalau saya. Kenapa? Kenapa begitu? Karena ramalan itu kan hanya masa depan, prediksi masa depan. Bisa benar, bisa enggak. Jadi ya kita have fun saja pada ramalan itu, gitu kan ya. Nah, makanya saya pernah kan menyampaikan kepada teman-teman juga bahwa kalau nanti saya meninggal, saya sudah pesan sama istri saya, kalau saya nanti meninggal ya, barangkali benar di usia yang 71 itu, gitu kan. Nah, maka saya jenazahnya tidak dikubur atau tidak dibakar. Saya maunya jenazah saya itu masih bisa dipergunakan untuk orang banyak. Yaitu apa? Misalnya ada mata saya masih bisa dimanfaatkan. Congkel aja, kasih. Lidah mau dipergunain buat bikin apa? Sop. Ya udah. Kasih. Apa? Usus segala macam buat tetelan, soto. Silakan kasih. Gitu. Semua jantung apa segala macam kasih aja kalau itu bermanfaat. Nah, badan sisanya bagaimana? Cincang. Saya bilang, cincang, setelah kecil-kecil segala macam, lempar kasih buaya. Kasih buaya di taman mini gitu ya, atau taman kebun binatang gitu ya. Nah, nanti kalau cengbeng itu tidak ke kuburan, tidak ke laut, tidak lempar bunga gitu, tidak, lempar bunganya kemana? Ke kebun binatang.
Sembayangnya di kebun binatang di mulut buaya. Oh, kalau dikasih orang kelapa kan boleh? Boleh. Kalau orang suka daging manusia boleh. Goreng aja. Saya udah mati ini. Biarin aja. Termasuk tadi Ekel, mata saya. Kalau misalnya ada orang buta nih, kasih mata saya, wah itu kan dia jadi bisa melihat lagi. Nanti kalau keluarga saya pengen berkunjung, mau cari mata saya, ya kan tinggal liatin matanya dia. Tuh ada mata Erik tuh di situ tuh. Gitu. Jadi kan mata saya tetap hidup. Gitu ceritanya. Gitu. Saya udah ngomong sama istri saya begitu. Tapi istri saya nggak setuju gitu. Lu macem-macem. Loh, tapi kan sebenarnya kalau orang mau mati, lu mau cincang kayak, lu mau bakar kayak, lu mau kubur kayak, kan nggak ada bedanya. Dia udah gak ngerasain sakit. Lu mau kasih kecap kayak, lu mau panggang kayak, terserah aja. Orang udah meninggal. Gitu ya. Jadi misalnya ada orang buta nih, udah nerima mata saya, kan Anda jadi bisa silaturahmi. Mata saya tetap bisa memberikan kehidupan buat orang itu. Ya, iya kan, mulia kan, sok mulia emang saya. Kalau jantung saya ini bermanfaat nih untuk orang yang misalnya gagal jantung, gara-gara ditransplantasi jantung saya akhirnya dia bisa hidup. Apa nggak berbahagia? Bahagia kan, dia tetap bisa melanjutkan hidupnya, saya melanjutkan ke kehidupan yang lain. Iya kan gitu. Pada saat itu kan saya nggak ngerasain sakit, orang saya udah meninggal, ya udah mau diapain ke mayat saya. Gitu. Daripada cuma dikubur nggak ada gunanya. Ada gunanya juga sih buat makanan cacingnya. Gitu. Gitu. Nah, tapi kan bermanfaat juga kan kalau dicincang-cincang dulu kan. Wah. Jadi kalau saya berbayang tuh kalau di saat itu, nah ini ramalan saya. Itu ramalan saya tuh. Jadi kalau kalau benar kejadiannya begitu, keluarga saya si Renat, si Lisel, si Lisna, Lisna, dia akan kunjung ke ke kuburannya bukan kuburan di taman apalah segala macam, enggak, tetapi di kandang buaya. Jadi buayanya lagi mangap gitu, di depannya taruh hiu. Sembayang deh lu sama buaya. Gitu. Kalau lu mau peringatin kematian saya, kan bermanfaat. Iya kan? Jadi itu kan uh, hidup nggak pasti, kematian pasti. Nah, jadi kalau mati sudah pasti, mau ngapain Anda takut? Ya nggak? Anda takut juga Anda mati, Anda nggak takut Anda juga mati. Jadi lebih baik kan nggak takut. Sehingga di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda tidak takut akan kematian. Karena kematian itu pasti. Tidak perlu diramal-ramal. Gitu. Ya. Nah, rekan-rekan sedama sekalian, dengan demikian semoga Anda semua bisa setiap saat berbahagia di dalam Buddha Dhamma ya. Nah, Anda semuanya bisa mempunyai manfaat untuk orang lain dan untuk diri sendiri gitu ya. Walaupun saya bercanda-bercanda tadi segala macam ya, gitu ya. Tapi ya itulah, kehidupan itu harus dibikin senang daripada dibikin stres. Gitu ya. Nah, itulah yang harus Anda lakukan di dalam menanggapi setiap ramalan di dalam kehidupan Anda. Gitu. Percaya dirilah bahwa kalau Anda melakukan yang terbaik, maka hidup Anda akan jadi baik. Kapan? Nggak tahu. Suatu saat pasti baik. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda semua senantiasa berbahagia di dalam Buddha Dhamma. Sampai sata, Bawantu kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.